Saudaraku, pernahkah hati ini mencelos, dada terasa sesak ketika melihat rekening bank kosong melompong? Bayangkan, semua aset yang kita miliki, rumah, kendaraan, bahkan bisnis yang kita rintis bertahun-tahun, mendadak lenyap ditelan kerugian atau musibah yang tak terduga. Rasanya seperti dunia runtuh, seolah-olah semua harapan masa depan ikut terbakar habis. Kita merasa bangkrut, terpuruk, dan bertanya-tanya, "Ya Allah, mengapa hanya aku yang Engkau uji seberat ini?" Kita khawatir tentang cicilan, tentang makan esok hari. Bahkan mungkin kita mulai khawatir apakah Allah masih menyayangi kita. Tunggu sebentar, sahabat beriman. Mari kita tarik napas panjang, lalu renungkan sebuah pertanyaan yang lebih mendasar. Ketika dompet kita bangkrut, apakah iman kita juga ikut bangkrut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebuah kehormatan bagi saya bisa menyapa hati-hati yang mungkin sedang dipenuhi kecemasan dan kepayahan. Hari ini, mari kita bicara dari hati ke hati, dengan santai namun penuh makna, tentang sebuah kondisi yang mungkin dialami siapa saja, yaitu kebangkrutan materi. Kita sering mendefinisikan bangkrut sebagai hilangnya harta benda, hancurnya bisnis, atau lilitan hutang yang tak berkesudahan. Namun, dalam kacamata Islam, bangkrut yang sesungguhnya bukanlah tentang saldo rekening. Paragraf ini menjadi pengingat bahwa kehilangan uang hanyalah kehilangan sesuatu yang fana. Bangkrut sejati adalah ketika di hari perhitungan kelak, kita datang membawa segunung amal, tetapi habis terbagi karena pernah menzolimi orang lain, mengambil harta mereka atau menyakiti hati sesama. Itulah al-muflis, orang yang bangkrut total di hadapan Allah, dan itulah fokus penjagaan iman kita. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan yang menipu. Harta yang kita kumpulkan, kemewahan yang kita nikmati, semua itu hanyalah titipan sementara. Kapanpun Allah berkehendak, Dia bisa mengambilnya kembali, secepat kilat menyambar. Ketika Allah menarik rezeki itu, tugas kita bukanlah meratap dengan putus asa, melainkan menyadari bahwa ujian ini adalah kalibrasi spiritual. Ini adalah saat di mana Allah ingin melihat apakah hati kita lebih bergantung pada zat yang memberi rezeki, Al-Razik, atau pada rezeki itu sendiri. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk membuktikan bahwa sekalipun harta lenyap, cinta kita kepadanya tidak akan pernah goyah sedikitpun. Karena iman sejati tidak bisa dibeli atau dijual, apalagi hilang karena kerugian bisnis. Lantas, bagaimana kita menyikapi kondisi ini agar kebangkrutan materi tidak menyeret kita pada kebangkrutan iman? Pilar pertama yang harus kita tegakkan adalah sabar dan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Ingatlah, musibah dan kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari takdir seorang mukmin. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia pasti akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Mengapa? Karena ujian itu ibarat air hujan yang mencuci hati. Kebangkrutan finansial bisa jadi adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita yang menumpuk. Jika kita mampu bersabar dan ridho, yakinlah Allah sedang menyiapkan pahala yang tak terbayangkan di sisinya, jauh lebih berharga daripada semua uang yang pernah hilang. Saudaraku, mungkin terasa berat memikul beban hutang dan kehilangan aset. Namun, marilah kita belajar dari para nabi. Lihatlah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau kehilangan harta, anak-anak, bahkan kesehatannya, hingga dijauhi masyarakat. Tetapi beliau tidak pernah kehilangan imannya kepada Allah. Beliau tidak pernah mengeluh atau mencaci takdir. Beliau hanya berbisik kepada Tuhannya dengan lembut, memohon kesembuhan dan pertolongan, hingga akhirnya Allah mengembalikan segalanya berkali lipat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ujian perbesar sekalipun, jika dihadapi dengan keyakinan penuh, akan berujung pada kemuliaan dan pahala yang abadi. Jangan biarkan setan membisikkan keputusasaan, karena pertolongan Allah sangat dekat bagi hambanya yang bersabar. Ketika tekanan hidup mendera, seringkali benteng pertahanan pertama yang rapuh adalah sholat. Padahal, sholat adalah tiang agama dan penenang jiwa yang paling ampuh. Saat kita bangkrut, saat kita merasa tidak punya tempat mengadu selain bantal yang basah oleh air mata, segeralah ambil wudhu, bentangkan sajadah. Dirikanlah sholat sunnah, perpanjang sujud kita. Rasakan kedamaian yang luar biasa ketika dahi kita menyentuh bumi,
tempat kita mengakui kelemahan diri di hadapan Sang Maha Kuat. Ingatlah janji Allah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sholat adalah sumber energi tak terbatas yang akan menstabilkan hati kita, sehingga meski uang habis, semangat kita untuk beribadah dan berusaha tidak akan pernah padam. Selain menjaga sholat, kita juga wajib menjaga lisan. Dalam kondisi tertekan karena bangkrut, kita seringkali tergoda untuk mengeluh secara berlebihan, menyalahkan takdir, atau bahkan mencaci maki orang lain yang kita anggap sebagai penyebab kehancuran kita. Hati-hati sahabat beriman, keluhan yang tidak terkontrol bisa merusak pahala kesabaran kita. Bukannya mendapat ganjaran, kita malah mendapat dosa karena tidak ridho atas ketetapannya. Jaga lisan kita agar senantiasa basah dengan zikir dan istighfar, daripada menggunakannya untuk meratap. Biasakan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Setiap kali musibah itu terasa menekan, sebagai pengakuan tulus bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Bangkrut secara materi tidak boleh menjadi alasan untuk kita mengabaikan prinsip mencari rezeki yang halal. Seringkali saat terdesak hutang dan kebutuhan, sebagian orang tergoda untuk mengambil jalan pintas yang haram, seperti riba, menipu, atau korupsi. Ini adalah jebakan iblis yang paling berbahaya. Jangan sampai kita menambal kerugian dunia dengan merusak akhirat kita. Pilihlah jalan yang sulit namun bersih. Walaupun hasilnya sedikit, keberkahan dari rezeki halal itu jauh lebih menenangkan dan melapangkan hati daripada uang haram yang berlimpah, tetapi penuh kegelisahan dan kemurkaan Allah. Iman yang kokoh mengajarkan kita bahwa Allah tidak akan pernah menyukai hambanya yang mencari solusi melalui jalan yang dimurkainya. Kita harus menanamkan keyakinan penuh bahwa jaminan rezeki itu mutlak ada di tangan Allah. Mungkin saat ini usaha kita bangkrut, pemasukan nihil, dan pintu-pintu rezeki seolah tertutup rapat. Tapi percayalah, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya kelaparan selama ia masih berpegang teguh pada tauhid dan ketaatan. Tugas kita hanya berusaha sekuat tenaga, ikhtiar semaksimal mungkin, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Rezeki Allah itu luas tak terhingga, bisa datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin rezeki itu bukan berbentuk uang, tapi berbentuk kesehatan yang masih utuh, keluarga yang menyayangi, atau waktu luang untuk beribadah. Itulah kekayaan sejati yang seringkali kita abaikan saat mengejar materi yang fana. Terkait masalah utang, yang seringkali menjadi pemicu utama stres saat bangkrut, Islam mengajarkan agar kita bersikap jujur dan bertanggung jawab. Jika kita tidak mampu membayar sesuai jadwal, komunikasikan dengan baik kepada pihak yang membeli pinjaman. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Niat yang tulus untuk melunasi, meskipun saat ini kita kesulitan, sudah dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Jika memang harta sudah tidak ada, berusahalah keras, mohon ampunan dan pertolongan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajarkan doa khusus untuk membebaskan diri dari lilitan hutang. Ingatlah, iman yang kuat menuntut kita untuk bersikap kesatria dalam menghadapi kewajiban, sebab hutang akan menjadi beban yang dibawa hingga hari akhirat jika tidak diselesaikan. Salah satu amalan paling powerful saat kita terpuruk adalah istighfar, memohon ampunan. Seringkali, kebangkrutan atau musibah finansial adalah teguran dari Allah akibat dosa-dosa masa lalu yang mungkin kita lakukan tanpa sadar. Perbanyaklah ucapan astaghfirullah, basahi hati kita dengan penyesalan yang tulus. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi magnet yang menarik rezeki dan kemudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melazimkan istighfar, niscaya Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan dan kelapangan dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka." Jadi, bangkrut boleh, tetapi jangan bangkrut dari istighfar. Dan ini yang paling menantang, sedekah. Bagaimana mungkin orang yang sedang bangkrut dan kekurangan diminta untuk bersedekah? Ini adalah ujian keimanan tertinggi. Sedekah di saat lapang itu biasa, tetapi sedekah di saat sempit, saat kita sendiri merasa sangat membutuhkan, itulah bukti kejujuran iman kita kepada janji Allah. Keluarkanlah sepotong rezeki, meskipun itu hanya sedikit. Sedekah itu ibarat investasi akhirat yang Allah janjikan balasan berlipat ganda, bahkan di dunia. Sedekah saat bangkrut adalah tindakan yang menunjukkan bahwa kita percaya, meskipun dompet kosong, gudang rezeki Allah tidak pernah habis. Ketika badai kebangkrutan datang, seringkali ikatan keluarga ikut teruji. Suami istri bisa saling menyalahkan, anak-anak menjadi korban suasana rumah yang tegang. Iman kita harus menjadi bentang pelindung bagi rumah tangga. Jaga keharmonisan, komunikasikan kesulitan dengan jujur dan penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa keluarga adalah rezeki terbesar yang tersisa ketika harta telah pergi.
Mendidik anak-anak untuk bersabar dan memahami qanaah, merasa cukup di tengah kesulitan, adalah pelajaran berharga yang jauh lebih bernilai daripada warisan materi yang melimpah. Bangkrut boleh, tapi jangan sampai hubungan dengan keluarga menjadi bangkrut. Setelah ikhtiar maksimal dilakukan, saatnya kita mencapai level tertinggi keimanan, yaitu tawakal yang sempurna. Tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan upaya maksimal yang diakhiri dengan penyerahan total kepada Allah. Katakan pada diri kita, "Ya Allah, aku telah berusaha semampuku, sisanya aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Jika Engkau hendak mengambil hartaku, aku ridho. Jika Engkau hendak menggantinya dengan yang lebih baik, aku bersyukur." Keyakinan ini akan menghilangkan beban psikologis yang paling berat. Ketika kita telah benar-benar bertawakal, kita akan menemukan ketenangan jiwa, sebuah kekayaan batin yang jauh melampaui kekayaan materi. Sahabatku, mari kita ubah mentalitas kita. Jangan biarkan definisi kekayaan kita diukur hanya dari jumlah aset di dunia. Mari kita tanamkan mentalitas kaya iman. Orang yang kaya iman adalah orang yang selalu merasa cukup, qanaah, dengan apa yang Allah berikan. Yang hatinya dipenuhi syukur, dan yang tidak pernah takut kehilangan dunia, karena ia tahu tempat kembalinya adalah surga. Kebangkrutan finansial adalah kesempatan bagi kita untuk mengupgrade kekayaan batin kita, menjadikannya ladang amal yang akan kita panen di akhirat kelak. Gunakan momen kebangkrutan ini sebagai waktu yang tepat untuk muhasabah, introspeksi diri secara mendalam. Renungkan, apakah ada hak orang lain yang pernah kita ambil? Apakah kita pernah lalai dalam zakat? Apakah selama kaya kita lupa bersyukur? Kebangkrutan bisa jadi merupakan sinyal keras dari Allah agar kita berhenti sejenak, mengevaluasi prioritas hidup kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jadikan kesulitan ini sebagai mesin pembersih jiwa, sehingga ketika kita bangkit nanti, kita bangkit sebagai pribadi yang lebih dekat kepada Allah dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Penting bagi kita untuk selalu mengingat wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kaya hati." Hadis ini menjadi penenang terbaik bagi kita yang sedang diuji kekurangan. Fokuslah pada kekayaan hati. Jika hati kita kaya akan keimanan, ketenangan, dan rasa syukur, maka meskipun kita tidur di alas yang sederhana dan makan seadanya, kita akan jauh lebih bahagia daripada orang yang bergelimang harta, namun hatinya dipenuhi kerakusan, ketakutan, dan kegelisahan. Setiap kesulitan pasti ada batas waktunya, dan di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Begitulah janji Allah dalam surat Al-Insyirah. Kebangkrutan ini hanyalah babak sementara dalam kisah hidup kita. Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba-Nya. Percayalah, ujian ini sedang mempersiapkan kita menjadi hamba yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap tetes rezeki. Bangkitlah dengan iman, jadikan sholat dan doa sebagai strategi bisnis utama. Dunia mungkin mengambil harta kita, tapi biarkan iman kita menjadi benteng yang tak terkalahkan. Pada akhirnya, sahabat beriman, yang perlu kita pahami adalah bahwa harta benda bisa datang dan pergi, tapi iman yang kita jaga dengan susah payah di tengah badai kesulitan adalah bekal abadi kita. Jangan biarkan musibah dunia merusak aset termahal kita, yaitu ketenangan dan keyakinan kepada Allah. Jadikan kebangkrutan ini sebagai batu loncatan menuju kekayaan hakiki, yaitu kekayaan hati yang dipenuhi rasa syukur dan ridho. Bangkrut materi tidak masalah, asalkan iman kita tetap utuh dan bahkan semakin menguat. Mari kita tutup pertemuan santai namun menyentuh hati ini dengan doa. Saya mengajak sahabat beriman sekalian untuk berkomentar di bawah. Berikan semangat dan doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan kesulitan ekonomi. Bagikan tausiah ringan ini kepada siapa saja yang mungkin sedang merasa terpuruk, karena satu pesan positif bisa menjadi penyemangat luar biasa. Dan yang paling penting, mari kita doakan agar Allah melapangkan rezeki kita semua, melunaskan hutang-hutang kita, dan menjaga iman kita agar selalu tegak berdiri di jalannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.